Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Trianing Rahayu, biasa dipanggil Kartika. Saya merupakan mahasiswa S2 Pasca Sarjana dari jurusan Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan materi dari dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. Pada saat sekarang, teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan di dalam kehidupan dunia, sehingga dapat kita katakan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu menguasai serta mempunyai teknologi yang mumpuni. Begitupun dengan bangsa kita, Indonesia. Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia ini yang ikut aktif dalam memajukan perkembangan teknologi serta media-media penyebarannya, dengan dibuktikan di dalam peraturan dalam bentuk undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, sesuai dengan yang mana pemerintah dengan jelas membahas bahwa mengenai segala aspek yang berhubungan dengan pengertian teknologi serta media-media yang menyebarluaskan teknologi tersebut. Pada penggunaan gadget saat ini bukanlah suatu hal yang bisa kita anggap aneh, karena setiap anak bahkan bisa menjalankannya dengan sangat baik. Bahkan terkadang orang tua yang belum bisa mengoperasionalkannya, tapi anak-anak lebih dulu bisa menggunakannya. Nah, pengawasan orang tua nih yang kurang terhadap anak tidak jarang mengakibatkan anak menggunakan gadget secara berlebihan. Belum lagi orang tua yang tidak paham betul nih dengan bagaimana efek positif serta negatifnya. Gadget dalam bahasa Indonesia artinya gawai. Gawai merupakan suatu instrumen yang memiliki tujuan serta fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Gadget sendiri merupakan berasal dari bahasa Inggris untuk merujuk pada suatu instrumen yang memiliki tujuan serta fungsi praktis spesifik yang berguna, umumnya diberikan terhadap suatu hal yang baru. Gadget sendiri dalam pengertian umum itu dianggap sebagai suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi pada setiap perangkatnya, seperti contohnya komputer, smartphone, tablet, dan lainnya. Pada kenyataannya, ketika anak terlalu asik dengan dunia gadget, mereka akan lupa akan kebutuhan pokok anak, yaitu belajar serta bersosialisasi dengan benar di kehidupannya. Anak akan sangat menikmati keasikan dalam menggunakan smartphone di kegiatan sehari-hari mereka, baik itu di rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan bermain anak, sehingga sebagian anak cenderung merasa asik menikmati gadget yang dimilikinya. Gadget sebenarnya memiliki banyak manfaatnya, terutama pada era dan digital dan teknologi saat ini. Beberapa manfaat utama pada penggunaan gadget yaitu pertama, komunikasi. Gadget seperti smartphone memungkinkan komunikasi yang cepat serta mudah antara individu melalui panggilan suara, pesan teks maupun aplikasi pesan instan. Hal ini sangat memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, kolega di mana saja dan kapanpun. Yang kedua, adanya akses informasi. Kita tahu gadget sangat memberikan akses instan ke internet yang memungkinkan bahwa pengguna untuk mencari dan mendapatkan informasi dengan cepat, memudahkan pengguna untuk mencari berita, membaca artikel, mencari tahu fakta, mengakses sumber belajar, dan banyak hal lainnya. Yang ketiga, produktivitas. Gadget sendiri seperti laptop maupun tablet dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka memungkinkan pengguna untuk belajar, bekerja, mengakses dokumen, mengelola jadwal, dan mengirim email di mana saja. Aplikasi produktivitas dan alat kolaborasi pun dapat membantu dalam pengorganisasian dan kerjasama tim. Selanjutnya yaitu hiburan. Gadget menyediakan beragam sumber hiburan seperti menonton film, mendengarkan musik, bermain game, serta membaca e-book. Dengan gadget, penggunaan dapat mengakses platform streaming, aplikasi game maupun konten hiburan lainnya dengan mudah, memberikan hiburan yang fleksibel serta portable.
Selanjutnya merupakan keterampilan dan pembelajaran. Gadget dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Ada banyak aplikasi serta platform edukasi yang dapat membantu pengguna mempelajari hal-hal yang baru, mengasah keterampilan serta meningkatkan pengetahuan mereka di berbagai bidang. Selanjutnya merupakan kemudahan akses. Gadget sendiri memungkinkan akses mudah ke berbagai layanan online seperti perbankan elektronik, e-commerce, pemesanan tiket, reservasi hotel, serta layanan lainnya. Ini memberikan kenyamanan bagi kita sebagai pengguna untuk melakukan transaksi dan mendapatkan layanan tanpa harus pergi ke tempat fisik. Dan yang terakhir adanya kreativitas. Gadget sendiri dapat menjadi alat untuk mengekspresikan kreativitas seperti melalui fotografi, video, desain grafis maupun musik. Berbagai aplikasi kreatif dan alat penyunting memungkinkan pengguna untuk menciptakan konten dan berkarya dengan mudah. Meskipun gadget memiliki manfaat yang signifikan, penting untuk menggunakan mereka dengan bijaksana serta seimbang. Penggunaan yang berlebihan atau tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, interaksi sosial, dan produktivitas. Jika tadi kita sudah membahas mengenai dampak positif dalam penggunaan gadget, kali ini kita akan membahas mengenai dampak negatifnya. Kita tahu dalam menggunakan gadget seperti smartphone, tablet, dan yang lainnya pasti memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikologi anak di sekolah dasar. Contoh-contoh dampak yang perlu diperhatikan, dampak negatif yang perlu diperhatikan yaitu pertama, ketergantungan. Anak bisa menjadi ketergantungan pada gadget serta menghabiskan waktu yang sangat berlebihan di depan layar. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kegiatan sehari-harinya mereka, seperti berkurangnya waktu untuk bermain fisik dengan teman-teman, berkurangnya waktu belajar mereka, terganggunya waktu tidur, serta berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Yang kedua merupakan gangguan tidur. Kita tahu pada saat penggunaan gadget di malam hari bisa mengganggu pola tidur anak. Paparan cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Gangguan tidur ini sendiri berpotensi menyebabkan masalah kesehatan fisik serta mental, dan juga masalah kelelahan, menjadikan konsentrasi yang buruk serta perubahan mood. Yang ketiga adanya gangguan konsentrasi. Bermain game ataupun menggunakan apa saja sih yang menyebabkan seorang anak menjadi kecanduan pada gadget? Yang pertama, mudahnya akses. Seorang anak memiliki akses yang mudah serta tanpa batas ke dalam gadget, baik itu melalui kepemilikan pribadi, melalui keluarga maupun teman-teman. Ketersediaan gadget yang tinggi membuat seorang anak lebih rentan untuk menggunakan gadget secara berlebihan. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Ketika seorang anak tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari orang tua maupun pengasuh, mereka dapat dengan mudah terjerumus ke dalam penggunaan gadget yang berlebihan. Kurangnya pengawasan memungkinkan anak menggunakan gadget tanpa batas, serta pengendalian yang tepat. Yang ketiga, konten yang menarik. Kita paham, di dalam smartphone, laptop, maupun tablet, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menarik. Permainan-permainan menyenangkan, serta konten di dalam gadget yang memang dirancang untuk menarik perhatian dengan grafis yang menarik, interaksi sosial maupun tantangan yang membuat ketagihan. Konten yang dirancang memang sengaja untuk memancing perhatian serta membuat anak kembali lagi dapat membuat mereka rentan terhadap kecanduan gadget. Yang keempat, kehilangannya alternatif hiburan. Jika seorang anak kurang terpapar pada berbagai jenis hiburan serta kegiatan lain di luar gadget, mereka mungkin lebih cenderung mengandalkan gadget sebagai satu-satunya sumber hiburan. Kurangnya kegiatan fisik, olahraga, serta aktivitas sosial yang seimbang dapat membuat anak lebih rentan terhadap kecanduan gadget. Next, yaitu tekanan sosial dan keinginan untuk terhubung. Anak mungkin akan merasa tekanan sosial untuk memiliki serta menggunakan gadget seperti teman-teman mereka. Anak juga ingin terhubung dengan teman-teman melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan serta takut ketinggalan informasi ataupun interaksi sosial yang terjadi di dunia digital. Yang keenam, kurangnya pengaturan serta batasan. Ketika seorang anak tidak diberikan pengaturan dan batasan yang jelas terkait penggunaan gadget, mereka dapat kehilangan kontrol dan mengabaikan tanggung jawab serta kegiatan lainnya.
Kurangnya batasan dapat mengakibatkan seorang anak dalam menggunakan gadget berlebihan serta kecanduan. Terakhir, faktor emosional serta psikologi. Beberapa anak mungkin akan mencari pelarian dari masalah emosional atau psikologis yang mereka alami dengan menggunakan gadget. Penggunaan gadget dapat memberikan mereka kenyamanan, sementara pelarian dari stres ataupun masalah yang sedang mereka hadapi. Perlu diingat bahwa setiap anak pun memiliki faktor dan kebutuhan yang berbeda-beda. Faktor penyebab kecanduan gadget pada anak mungkin akan bervariasi dan kompleks. Penting bagi orang tua dan kita sebagai guru untuk memahami faktor ini serta membantu anak mengembangkan kebiasaan yang sehat dalam menggunakan gadget. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi kecanduan gadget pada seorang anak? Mengatasi kecanduan gadget pada anak membutuhkan pendekatan yang holistik serta melibatkan kolaborasi antara orang tua, pendidik, serta anak kita sendiri. Beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi kecanduan gadget yaitu pertama, kita harus bisa menetapkan batasan waktu. Tentukan batasan waktu yang jelas serta seimbang untuk penggunaan gadget. Misalnya, atur jadwal penggunaan gadget yang terbatas serta pastikan seorang anak menghabiskan waktu yang cukup untuk kegiatan lainnya seperti belajar, bermain fisik, serta berinteraksi sosial. Yang kedua, kita harus bisa membentuk kebiasaan yang sehat untuk anak. Bantu anak dalam membentuk kebiasaan yang sehat dalam menggunakan gadget. Seperti contohnya, kita dorong mereka untuk menggunakan gadget hanya untuk tujuan pendidikan maupun hiburan yang bermanfaat. Serta kita harus menghindari penggunaan gadget saat waktu tidur maupun pada saat di meja makan. Yang ketiga, kita wajib memberikan alternatif yang menarik. Kita harus sediakan alternatif hiburan serta kegiatan yang menarik di luar penggunaan gadget. Ajak anak untuk bermain fisik, ajak anak berpartisipasi dalam olahraga serta membaca buku, melukis maupun melakukan kegiatan kreativitas lainnya. Dengan menyediakan pilihan yang menarik, kita yakin anak akan lebih cenderung mengalihkan perhatian mereka dari gadget. Yang keempat, peran orang tua yang sangat aktif. Orang tua perlu menjadi contoh serta terlibat aktif dalam pengaturan penggunaan gadget anak. Buat aturan yang jelas dan konsisten, serta pastikan untuk mengawasi penggunaan gadget anak secara langsung. Berikan dorongan positif dan tujuan dan pujian ketika anak mematuhi aturan serta membatasi penggunaan gadget. Selanjutnya yaitu ada fasilitas interaksi sosial. Kita dorong anak untuk terlibat dalam interaksi sosial di dunia nyata. Ajak mereka untuk bermain dengan teman sebayanya, bergabung dengan kegiatan eskul di sekolah maupun menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa gadget. Interaksi sosial yang sehat dapat membantu mengurangi ketergantungan mereka pada gadget. Lalu, kita gunakan fitur pengaturan serta pengawasan. Kita harus memanfaatkan fitur pengaturan dan pengawasan pada perangkat gadget, seperti pengaturan waktu layar, pembatasan konten, serta pengawasan aktivitas online. Hal ini bisa membantu kita dalam mengontrol penggunaan gadget dan melindungi anak dari konten yang tidak sesuai. Terakhir, kita wajib diskusikan dampak negatifnya. Ajak anak untuk memahami dampak negatif yang timbul dari kecanduan gadget tersebut, seperti kurangnya tidur, penurunan konsentrasi dan gangguan sosial. Mari kita diskusikan bersama mereka mengenai manfaat serta membatasi penggunaan gadget dan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kecanduan gadget anak sudah cukup serius serta sulit diatasi secara mandiri, penting untuk kita mencari bantuan dari profesional lain seperti psikolog atau konselor yang dapat memberikan dukungan strategis yang lebih spesifik.